3 tahun terakhir, sekolah ini mengalami penurunan kualitas pendidik, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. 30. Di sisi akademik, rata-rata nilai asesmen siswa terus menurun. Kemampuan literasi dan numerasi siswa juga masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum berjalan secara efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Sementara itu, dari sisi non-akademik, tingkat kehadiran siswa mengalami penurunan. Banyak siswa datang terlambat, motivasi belajar menurun, serta muncul kasus bullying dengan presentasi yang cukup tinggi. Selain itu, presentasi ekstrakurikuler selama 3 tahun terakhir hampir tidak terlihat. Kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa kurang berjalan optimal. Permasalahan ini menjadi indikator bahwa mutu pendidikan di SMP Harapan Bangsa sedang mengalami tantangan serius yang perlu segera kita tangani secara sistematis. Kita akan membahas faktor pertama. Sekitar 65% siswa merasa kurang tertarik dengan cara guru mengajar di dalam kelas. Mengapa? Karena sebagian besar guru masih menggunakan metode ceramah yang itu-itu saja. Guru berbicara di depan dan siswa hanya duduk di bangku mendengarkan penjelasan dari guru. Akibatnya, siswa menjadi lebih pasif dan tidak terlihat aktif dalam belajar di dalam kelas. Faktor yang kedua itu sekitar 70% guru, terutama guru-guru yang sudah senior, mereka belum menggunakan teknologi digital dalam proses kegiatan pembelajaran. Mereka belum memanfaatkan video interaktif, kuis online, dan atau aplikasi belajar. Padahal, siswa saat ini adalah generasi yang tumbuh dan berkembang dengan gadget atau handphone ataupun teknologi. Tanpa teknologi, menurut siswa, proses belajar terasa membosankan dan sangat-sangat ketinggalan zaman. Nah, selanjutnya itu faktor penyebabnya atau faktor yang ketiga, keterlibatan orang tua di sekolah sangat minim atau sangat rendah. Padahal untuk kelancaran pembelajaran anak di sekolah, kita perlu dukungan orang tua atau keluarga. Dukungan keluarga itu sangat penting untuk membangun motivasi belajar anak di sekolah. Namun sayangnya, partisipasi orang tua dalam program sekolah terus menurun dari tahun ke tahun. Adapun faktor yang keempat itu adalah faktor kondisi psikologis remaja yang sedang dalam proses atau masa pubertas juga sangat-sangat berpengaruh. Pada usia menjelang masa pubertas ini, siswa mudah terpengaruh suasana hatinya, sulit fokus ketika dalam proses belajar, dan cenderung
untuk mengatasi masalah ini, kepala sekolah memegang peran yang sangat penting. Kepala sekolah harus menjadi pemimpin yang membawa perubahan, yang dimana kepala sekolah harus menjadi inovator, artinya menciptakan hal-hal yang baru. Kepala sekolah juga harus menjadi motivator, yaitu pemberi semangat. Dan yang terakhir, kepala sekolah juga harus menjadi penggerak utama transformasi mutu pendidikan agar sekolah tersebut berjalan dengan baik. Agar perubahan-perubahan benar-benar terjadi di sekolah tersebut, ada beberapa program strategi yang akan kami jelaskan di sini. Program pertama, sekolah harus mengadakan pelatihan untuk guru-guru. Pelatihan ini fokus pada penggunaan teknologi digital dan belajar berbasis proyek. Guru diajari membuat video pembelajaran, menggunakan kuis interaktif, dan merancang proyek menggunakan kelompok yang sangat menarik. Dan program kedua yaitu menerapkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Misalnya dengan menggunakan media digital, kuis, berbasis aplikasi, dan sedikit demi sedikit mulai mengenal kecerdasan buatan atau AI dalam proses belajar. Dengan begitu, siswa tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran dalam kelas. Berikutnya, program ketiga. Program ketiga ini membangun program literasi dan numerasi secara rutin, yang dimana dengan cara mengadakan kelas pendampingan khusus bagi siswa-siswa yang memiliki nilai yang masih rendah, menyediakan pojok baca literasi di setiap kelas, dan melakukan evaluasi untuk setiap bulannya. Program yang keempat, memperkuat pendidikan karakter, yang dimana maksudnya sekolah bisa memulai program anti-bully, menyediakan layanan konseling bagi siswa yang bermasalah, serta membina kedisiplinan secara konsisten. Misalnya dengan memberi penghargaan bagi siswa yang datang tepat waktu. Program kelima, mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah perlu membuka kembali klub-klub seperti mungkin bisa dibilang seperti perkelompokan atau eskul di sekolah seperti futsal, basket, paduan suara, atau robotik. Siswa butuh ruang untuk mengembangkan bakat dan meraih prestasi mereka masing-masing. Yang keenam yaitu meningkatkan keterlibatan orang tua. Caranya dengan mengadakan forum komunikasi antara kepala sekolah, guru, dan wali murid, agar forum ini bisa berupa pertemuan bulanan atau grup diskusi untuk pihak sekolah dan orang tua, agar orang tua perlu tahu nih perkembangan anak-anak mereka di sekolah tersebut bagaimana. Seperti itu.